kemudian S2-nya di Universitas Indonesia Depok, jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Ilmu Kesejahteraan Sosial. Yang ketiga, yang S3-nya doktor di Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan Kesejahteraan Sosial. Pengalaman penelitian mulai dari tahun 2007 ya, yang terbarunya 2020 itu ada tentang pengasuhan anak di pesantren, studi kasus pesantren Sunan Pandanaran, pesantren Mualimin Muhammadiyah, dan pesantren Ibnu Qayyim yang tujuannya untuk penelitian dan disertasi. Karya ilmiah beliau juga sangat banyak, mulai dari tahun 2005, dengan terbitannya juga sangat banyak ya buku-buku karya ilmiahnya. Yang terbarunya itu ada di tahun 2017 tentang model sistem rujukan gelandangan dan pengemis di Camp Asesmen Dinas Sosial DIY. Berikutnya juga artikel-artikel beliau sering menyampaikan melalui media nasional ya, yang terbaru yang bulan Agustus 2020 tentang pandemi dan revolusi keluarga. Beliau juga aktif di organisasi profesi ilmiah yang paling lama di tahun 2008 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif di Asosiasi Pendidik Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial Indonesia atau APEKSI sebagai pengurus, dan juga tahun 2019 sampai dengan sekarang ada di Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial DIY, jabatannya Pendidikan dan Pelatihan. Baik, kepada Dr. Asep Jahidin, SAG MSI, Bapak. Baik, terima kasih. Silakan dipersilahkan. Terima kasih. Kepada Bapak, waktunya 20 menit kami persilahkan. Oke, terima kasih. Tolongin, punya aku kok jadinya begini gitu ya. Mohon izin ini share bahan ya. Oh, udah tampil PPT saya Mbak Mita. Sudah, terima kasih. Sudah Pak. Baik, Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial bagi seluruh peserta. Yang saya hormati Profesor Dr. Emma Marhumah MPD, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang saya hormati Profesor Dr. Adi Fahrudin, PhD. Beliau ini adalah promotor saya waktu kuliah S3, jadi saya akan grogi ini, Prof. Mohon nanti diluruskan, Prof, kalau ada yang kurang-kurang ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Lulus. Beliau dari Rumah Sakit Pusat Sarjito, Yogyakarta, dan Ibu Ridin sebagai Ketua Asosiasi Pekerja Sosial Medis seluruh Indonesia. Dan tentu saja kepada moderator Mbak Mita, beliau ini pekerja sosial medis di Rumah Sakit Pusat Cipto Mangunkusumo ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah panjang lebar dan dengan seksama menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Adi Fahrudin ya. Dan luar biasa sekali. Jadi saya mungkin akan sebagai akademisi, karena ini ada praktisi juga, nanti Bu Ridin itu praktisi dan Dr. Lulus juga beliau adalah praktisi, seorang dokter. Jadi saya akan mungkin di bagian sekitar ya akademiknya lah ya, walaupun saya juga ada beberapa praktek dulu ya. Nah, bagaimana tantangan pengembangan teori dan metode intervensi pekerja sosial medis di tengah pandemi COVID-19 ini? Kalau kita melihat, ini pandemi ini telah merubah hampir seluruh struktur kehidupan manusia di dunia ya. Hari ini saya cek perkembangan positif COVID di seluruh dunia, itu ada 43,4 juta manusia. Ini sudah memecahkan rekor flu Spanyol yang terkenal itu ya. Artinya ini sejarah baru umat manusia ini.
Nah, di Indonesia sendiri per hari ini 393.000 dan berkembang terus sebagaimana tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Adi Fahrudin. Pertanyaannya mungkin selalu diulang-ulang sejak pandemi ini masuk ke Indonesia. Kapan berakhir? Ada yang bilang dulu 2 bulan akan berakhir. Oh, 3 bulan lagi. Tapi terus PSBB diperpanjang. Bahkan sampai sekarang juga malah semakin tinggi. Nah, pertanyaan kapan berakhir? Dengan demikian yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Manusia boleh berprediksi. Banyak prediksi di seluruh dunia. Di Eropa, di Amerika, Asia. Semuanya berprediksi kapan pandemi ini berakhir. Tapi ya sampai hari ini kita masih tetap ternyata berada di situ. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Dalam hal ini wabil khusus adalah dari perspektif pekerjaan sosial. Yang lebih khusus lagi adalah dari perspektif pekerja sosial medis. Nah, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang berbahagia, pertanyaannya lagi, apakah pekerja sosial sudah siap menghadapi situasi pandemi COVID-19? Kalau kita mengingat pada karakter seorang pekerja sosial, maka seharusnya jawaban kita sudah langsung mengatakan bahwa sebagai pekerja sosial siap. Karena apa? Karena karakter pekerja sosial memang ditakdirkan untuk menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia sendiri misalnya sampai disusun nomenklatur apa yang disebut dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu jumlahnya kurang lebih ada 26 PMKS, 26 jenis masalah kesejahteraan sosial. Dan itu dihadapi oleh pekerja sosial. Nah, COVID-19 ini hanya tambahan 1 dari 26 itu. Kemudian sekarang menjadi 27 mungkin. Jika itu direvisi oleh Kemensos. Nah, tentu tidak hanya pekerja sosial yang kelimpungan jika melihat situasi baru ini. Tadi Prof. Adi sudah panjang lebar menjabarkan bahwa ini adalah situasi baru. Situasi baru dan kondisi baru. Yang paling diperlukan, tadi Prof. Adi menyampaikan, adalah kekuatan adaptasi. Jadi bukan normal barunya yang ditekankan. Karena bagaimanapun manusia itu harus selalu menghadapi situasi. Ini ada feedback ini. Nah, kekuatan manusia beradaptasi ini sudah teruji selama ribuan tahun. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang adaptif, paling sukses dalam adaptasi. Jangankan terhadap COVID-19, terhadap situasi ruang angkasa yang tanpa udara sekalipun, manusia bisa. Nah, apa yang dihadapi oleh pekerja sosial itu semua sektor. Jadi sektor pendidikan terdampak, sektor kesehatan terdampak, sektor ekonomi apalagi. Walhasil seluruh sektor itu terdampak. Nah, lalu kita ingin melihat pertanyaan besar itu ada pada kemana pekerja sosial di dalam situasi seperti ini. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar misalnya di dalam pengumuman harian misalnya yang selalu disampaikan bahwa perkembangan COVID-19 dari hari ke hari itu hampir nggak pernah disebut profesi pekerja sosial. Yang disebut paramedis. Padahal kita tahu bahwa peran pekerja sosial juga di dalam situasi seperti ini sangat besar. Nah, di sini kita cari tahu di mana perannya, bagaimana cara mengembangkannya. Nah, kita lihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pexos misalnya. Di belahan Eropa, pada bulan ini, bulan Oktober, itu pekerja sosial mendapatkan penghargaan dari Ratu
Elizabeth, ya, Queen Elizabeth, atas dedikasinya dalam mengabdi kepada negara, kepada korban COVID-19 di daerah Inggris khususnya ya. Nah, ini suatu penghargaan yang tinggi, suatu pengakuan terhadap profesi bahwa pekerja sosial medis itu ternyata telah memberikan kontribusi yang sangat baik, sehingga Ratu pun menyematkan sebuah penghargaan kepada mereka. Lalu di belahan bumi yang lain, misalnya di Amerika, mereka juga sama melakukan hal-hal yang terkait dengan intervensi pekerja sosial. Bagaimana pekerja sosial bahu-membahu melakukan misi-misi kemanusiaan, menyelamatkan orang-orang terdampak COVID-19, dan itu sangat dirasakan oleh pasien atau klien atau beneficiary. They were very helpful. Mereka sangat membantu. Ini adalah sebuah anugerah, ini adalah sebuah keajaiban. Jadi bagaimana keluarga pasien, keluarga terdampak positif COVID-19 itu merasakan kehadiran pekerja sosial, dan ini menghadirkan suatu suasana kebatinan yang sangat positif, dan itu mengarah pada suatu penyembuhan yang lebih berkualitas. Di situ peran-peran bagaimana pekerja sosial di seluruh dunia. Tadi saya contohkan di Inggris, kemudian di belahan Amerika. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Di Indonesia kita melihat, misalnya saya contohkan di sini dari pengalaman Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Mereka membuka hotline pekerja sosial. Mereka menggerakkan potensi-potensi para pekerja sosial yang mereka miliki, melakukan berbagai macam intervensi, membuka dan melakukan konseling, program-program di TKP. Nah, terkait beberapa perkembangan yang lain, misalnya kita melihat bahwa tadi disampaikan oleh Prof. Adi Fahrudin, misalnya di peran pekerja sosial medis di rumah sakit Wisma Atlet itu ya. Ini yang paling bawah itu yang pakai masker-masker, itu baju-baju pelindung dari virus itu adalah para pekerja sosial. Tapi betul kata Prof. Adi, secara struktur mereka masih belum menempati posisi yang penting dalam tanda kutip, di mana mereka bisa berkoordinasi langsung misalnya, atau melakukan cash management, di mana dia bisa menjadikan berbagai kebutuhan klien itu di dalam suatu manajemen pekerjaan sosial yang disebut cash management. Itu masih menjadi tantangan. Tetapi yang dirasakan oleh pasien ketika para pekerja sosial ini hadir di Wisma Atlet, itu pengakuan mereka luar biasa. Jadi sebenarnya ini video YouTube yang saya simak, cuman saya tidak bisa putarkan di sini ya, karena biasanya suka ada error-error gitu. Jadi silahkan Anda searching di YouTube peran-peran pekerja sosial medis ini di Wisma Atlet saat ini. Dan itu luar biasa. Pengaruhnya kepada anak-anak, karena ini kebetulan di lingkungan anak-anak yang terdampak, yang tinggal di Wisma Atlet, itu luar biasa. Orang tua juga mengakui hal yang sama. Yang tadinya sedih, bosan, diisolasi berhari-hari, gak bisa keluar, semuanya serba repot, tiba-tiba pekerja sosial hadir. Memberikan suatu ruang-ruang positif untuk kesembuhan yang luar biasa. Dari sisi mana? Dari sisi sosial. Tadi disampaikan oleh Prof. Adi bahwa fokus pekerja sosial itu adalah dari dampak sosial yang disebabkan oleh penyakit. Pekerja sosial medis itu di situ. Seperti yang di atasnya lagi, ini gambar yang di atasnya itu adalah para pekerja sosial yang sedang mengunjungi pasien ya. Mereka memberikan semacam ya intervensi, kehadiran itu juga melakukan suatu hal yang luar biasa sebenarnya bagi klien yang sedang kesepian. Nah, yang sementara yang paling atas adalah suasana di rumah sakit
Profesor Dr. Suharto ya, Rumah Sakit Rujukan Nasional khusus tentang tulang di Solo. Jadi ini para mahasiswa UIN IKS UIN, mereka kebetulan yang bawa saya dan Ibu Ririn ini. Mereka kita perlihatkan langsung bagaimana pekerja sosial medis bekerja. Yang menarik dalam situasi seperti ini, mereka juga mendapatkan paparan bahwa dokter ketika mau mengamputasi pasien tulang, misalnya ada masalah jatuh atau retak atau kecelakaan, itu mereka tidak akan melakukan amputasi sebelum mendapat rekomendasi dari pekerja sosial medis yang ada di Rumah Sakit Dr. Suharto ini. Jadi ini luar biasa. Peran mereka sudah lama sekali yang saya kaji di beberapa sumber itu. Ternyata peran pekerja sosial medis di Rumah Sakit Suharto ini setidaknya sudah sejak tahun 1988. Itu ada buku yang menjadi rujukan penting dalam pembelajaran pekerjaan sosial medis. Nah, jadi intinya pekerja sosial hadir dan ada meskipun dalam konteks nasional masih samar-samar. Dan dalam konteks manajemen, khususnya di dalam manajemen rumah sakit, memang sudah ada 1-2 yang sudah bagus, tetapi pada sebagian besar rumah sakit masih menjadi tantangan. Bagaimana posisi pekerja sosial medis dalam konteks layanan kesehatan. Jadi ini sebuah tantangan. Nah, apa yang bisa disumbangkan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama sebagai para praktisi di lapangan, teman-teman Bu Ririn ini, dan juga para pekerja sosial kesehatan ya, tadi disampaikan tidak hanya di setting medis ya, tetapi juga di public health. Nah, bagaimana? Nah, mereka bisa melakukan sebenarnya pendokumentasian apa yang mereka lakukan. Misalnya teman-teman di Rumah Sakit Sarjito, tulislah apa pengalaman mereka selama ini di Sarjito. Jadikan itu sebagai suatu kekhasan. Apa yang khas dari metode intervensi Texas medis di Sarjito apa? Kemudian teman-teman di Cipto Mangunkusumo, Mbak Mita dan kawan-kawan juga bisa memberikan itu. Dan tentu di yang lain, rumah sakit yang lain. Itu nanti akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat baik bagi lingkungan dan dunia pekerjaan sosial, khususnya dunia pekerjaan sosial medis. Jadi kehadiran kita selama ini digemakan, disampaikan kepada halayak gitu. Di mana nanti supaya masyarakat tahu bahwa ternyata kehadiran pekerja sosial medis itu betul-betul dibutuhkan oleh mereka. Dan negara sebenarnya sudah mengakui itu secara definitif dalam bentuk misalnya kita bersyukur bahwa tahun kemarin, tahun 2019, telah lahir Undang-Undang Praktek Pekerjaan Sosial, Undang-Undang 14 tahun 2019. Dengan berbagai, tentu ada 1-2 yang masih perlu dikaji ya, keterbatasan. Tetapi itu lebih bagus daripada tidak punya. Ya. Nah, kita bertanya, lalu kalau kita memperbincangkan peran pekerja sosial medis, itu di mana sih? Mereka itu yang diurusi bidang apanya? Jadi fokus layanan Texas medis, fokus asesmen dan intervensinya, seorang pekerja sosial medis itu terletak pada faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab sakit pada klien atau pasien gitu ya, atau beneficiary yang kita layani. Serta masalah-masalah sosial yang muncul disebabkan oleh penyakitnya tersebut. Misalnya kena COVID. Masalah sosial apa yang ditimbulkan ketika si X ini kena COVID? Keluarga jadi susah ekonominya, misalnya. Kemudian pertemuan keluarga jadi tidak bisa karena di lockdown. Secara kebutuhan sehari-hari sembako jadi tidak bisa karena tidak bisa keluar dan lain sebagainya. Ini masalah sosial muncul. Kemudian di stigmatisasi itu juga masih ada kekhawatiran. Lalu dikucilkan karena tidak semua masyarakat kita juga memahami bagaimana cara menghadapi saudara-saudara kita yang terdampak COVID. Itu juga menjadi bagian dari tugas-tugas pekerjaan sosial
kesehatan masyarakat tadi ya. Jadi tidak hanya di setting rumah sakit. Nah, jadi itulah yang ditangani oleh pekerja sosial medis. Jadi hambatan lain yang mengurangi kemampuan klien untuk mempergunakan apa yang disediakan oleh ilmu medis dan kedokteran. Jadi kadang-kadang obat yang baik juga tidak begitu paten diberikan kepada pasien, maksudnya obat medis ya, tablet dan lain sebagainya, sirup, itu tidak begitu paten ketika suasana kebatinan pasien juga sangat tertekan, merasa dikucilkan, merasa kehilangan banyak hal. Nah, ketika hadir pekerja sosial menghandle bagian yang itu, maka ini menjadi sebuah kolaborasi yang sangat positif di dalam dunia medis. Disitulah pentingnya kehadiran pekerja sosial medis. Jadi tidak hanya mengurusi administrasi dan lain sebagainya. Nah, kita juga mengharapkan kepada dunia kawan-kawan yang ada di dunia praktisi itu memberikan juga masukan-masukan gitu ya. Karena misalnya ke dalam proses di kampus, kebetulan di UIN Sunan Kalijaga ini kita juga mengundang para praktisi untuk mengajar. Seperti Ibu Ririn ini alhamdulillah juga mengajar. Jadi sebagai praktisi dia langsung bisa berkomunikasi dengan mahasiswa, dia melakukan apa saja di lapangan sebagai praktek medis. Jadi praktek pekerjaan sosial medis dalam melakukan intervensi dan pemulihan klien atau pasien sakit itu tidak hanya dilaksanakan di rumah sakit ya, tidak hospital care saja, tapi juga dapat dilaksanakan di pusat-pusat perawatan khusus, di home care. Banyak pekerja sosial yang bekerja di sini ya. Ada pekerja sosial yang fokus pada perbaikan sanitasi di daerah NTT, di NTB, di Papua. Itu juga termasuk pekerja sosial dalam setting kesehatan. Tadi sudah banyak dibahas oleh Prof. Adi. Kemudian juga di setting lingkungan ya, social work in public health dan juga pusat-pusat kesehatan jangka panjang atau long term health care. Itu contohnya seperti tadi rumah-rumah lansia. Kalau di Jogja ini ada namanya Panti Sayap Ibu ya, di mana di situ salah satu layanannya itu adalah melayani anak-anak yang difabel, ditinggalkan oleh orang tuanya entah kemana, dicek juga tidak ketemu. Nah, mereka ini kemudian ditempatkan di long term healthcare ini, di Sayap Ibu itu salah satunya. Jadi mereka akan tinggal di situ dari mulai bayi sampai nanti mereka tumbuh dewasa, bahkan mungkin sampai lansia kembali. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya keluarga untuk pulang. Tidak ada orang-orang yang mau merawat. Nah, di situ persoalannya. Nah, disitulah juga masuk bagaimana pekerja sosial kesehatan juga bisa berpartisipasi. Kemudian beberapa hal yang juga menjadi tantangan di masa pandemi ini adalah bagaimana metode intervensi pekerja sosial ya. Kita tahu bahwa tantangan secara administrasi juga sedang dihadapi oleh pekerja sosial medis. Artinya secara administratif mereka masih perlu memperjuangkan kesetaraan dalam proses misalnya bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi lebih yang bisa diberikan. Juga mereka di sisi yang lain ditantang untuk meningkatkan kualitas. Itulah pentingnya kenapa pekerja sosial itu harus memiliki latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial. Ya, saya meskipun S2, S3 kesejahteraan sosial, tapi S1 saya sastra Arab. Secara perundangan saya tidak bisa lagi menyebut diri sebagai pekerja sosial. Meskipun sejak tahun 2011 sampai 2015 saya adalah ketua Ikatan Pekerja Sosial seluruh Indonesia untuk wilayah Jogja. Tapi sejak ada aturan itu tentu saya juga tidak bisa lagi menyebut pekerja sosial secara administratif ya. Nah, disitulah pentingnya pekerja sosial meningkatkan kualitas keilmuan. Teman-teman yang di lapangan silahkan sekolah lagi, ambil S2, ambil S3,
Mudah-mudahan ada kesempatan. Kemudian silahkan kembangkan teori-teori, metode-metode yang Anda dapatkan di lapangan. Itu sah untuk dikembangkan menjadi teori. Anda bawa, tulis, kemudian akan menjadi kajian, masukan yang sangat berarti bagi pengembangan profesi pekerja sosial medis. Apa saja yang bisa Anda lakukan ketika situasi pandemi? Ya sama ya, peran pekerja sosial di masa pandemi ini luar biasa. Jadi Anda bisa sebagai klinisian, jadi Anda lakukan bagaimana face to face, meskipun tadi Mbak Mita mengatakan bahwa akses terbatas untuk pendampingan kepada pasien, yang tadinya pekerja medis bisa melakukan apa saja dengan bebas, dalam artian tidak takut terkontaminasi atau terinfeksi COVID-19, tapi sekarang kemudian muncul kekhawatiran itu, dan tentu itu menjadi tantangan tersendiri. Bahkan itu menjadi peluang untuk pengembangan metode ya. Izin Pak Dokter, ya. Waktunya 5 menit lagi ya. Ya baik, terima kasih Mbak Mita. Nah saya langsung saja ke tantangan social work in digital world ya. Jadi karena kita semua sekarang ini serba digital, Anda bisa kaji ini saya kutip dari Association of Social Work Board Report ya. Jadi bagaimana seorang pekerja sosial juga mesti cerdas dalam masalah digital ya. Lalu tantangan berikutnya adalah social work supervisi. Jadi seorang pekerja sosial dia membutuhkan supervisi yang baik dari orang yang berpengalaman supaya tidak salah jalan. Lalu keterampilan juga ya. Ini yang terakhir, slide terakhir. Keterampilan yang bisa Anda kembangkan itu yang pertama di masa pandemik ini yang betul-betul menantang adalah assessment. Ini saya sebut assessment hermeneutika. Mungkin Anda baru dengar ini istilah ini. Assessment hermeneutika ini saya adopsi dari tafsir hermeneutis. Jadi ini kalau diterangkan panjang lebar, jadi kira-kira istilahnya saja saya perkenalkan untuk awal-awal inilah. Karena juga ini pasti teman-teman belum pernah dengar di dunia Peksos. Kemudian case conference, lalu manajemen kasus itu penting Anda kembangkan, lalu sistem pelayanan dan konseling online di masa pandemi, diperhatikan bagaimana kode etik dalam beronline. Kemudian hal-hal lain ya yang perlu Anda kembangkan itu keterampilan, ilmu, dan etika. Nah yang terakhir, maju terus di tengah pandemi. Tidak ada istilah mundur pekerja sosial. Lihat manusia, kaji mereka, baca karakter, dan warnai hidup dengan profesi Anda. Demikian Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Jahidin SAG MSI yang telah menyampaikan materi tentang tantangan pengembangan teori dan metode Pak ya istilahnya tadi dia beliau sampaikan. Nggak bisa juga saya ngotot jadi pekerja sosial begitu. Ini saya, silakan ini dosen-dosen saya dan sekarang untuk menjadi rekan menulis di kolom chat pertanyaan bila ada pertanyaan. Pekerjaan sosial medis. Sepertinya itu Dek Mita yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang lengkap. Nanti bisa kita tindak lanjuti dalam sharing tanya jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri yang ketiga, Ibu Ririn. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini banyak sekali yang bertanya ya, kayak gitu dari materi-materi yang sudah disampaikan. Halo? Ya, ini kita buka sesi yang pertama. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama ini ada Mas Renaldi ya. Beliau mahasiswa dari UIN Yogyakarta yang ditujukan kepada Bapak Dr. Asep Jahidin SAG MSI. Pertanyaannya, bagaimana agar tetap menjadi mahasiswa yang aktif, produktif, dan solutif terhadap perkuliahan dan lingkungan sekitar kita yang saat ini sedang mengalami masa pandemi, Pak, kiat-kiatnya. Karena tadi di materinya
ada peningkatan kapasitas diri ya, meskipun kondisinya sedang pandemi COVID-19. Baik, kepada Bapak Dr. Asep, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana supaya tetap menjadi mahasiswa yang aktif, solutif, dan bisa meningkatkan diri di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, intinya sebenarnya yang pertama adalah paling dasar, yaitu kita semua harus menerima keadaan ini dengan terbuka, dengan ikhlas. Kenyataan bagaimanapun tidak bisa dirubah. Itu yang paling dasar. Jadi penerimaan, acceptance. Jadi bagaimana kita terbuka dengan kenyataan. Tiba-tiba semuanya berubah, kampus ditutup, kelas jadi daring semua, kuliah setiap hari daring, Zoom aja tiap hari, sampai pusing kepala, nge-Zoom terus. Jadi dengan penerimaan, ikhlas dalam bahasa agama, itu akan menjadi suasana jadi lebih baik. Dasar dari keseluruhan aktivitas di tengah pandemi ini adalah ikhlas menerima kenyataan. Itu yang pertama. Nah, setelah itu barulah kita berpikir tentang aktivitas. Apa yang bisa saya perbuat? Saya kasih cerita sedikit, misalnya di suatu perumahan itu ada tiba-tiba di tetangganya dikabarkan terkena COVID-19. Apa yang dilakukan di rumah oleh warga yang lain? Pertama, mereka kemudian membentuk grup WA. Mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Semuanya seperti diam karena diisolasi, tetapi sebenarnya mereka berkomunikasi dengan seksama. Komunikasi dengan kualitas terbaik. Bagaimana saling menguatkan, mengatakan kepada, jadi grup itu ada dua. Satu grup yang ada si orang yang terpositif COVID itu yang baru dinyatakan oleh pihak kesehatan. Kemudian ada grup lain yang tidak ada anggotanya itu. Di grup lain mereka berbicara tentang bagaimana support, bagaimana mendukung, bagaimana memberikan WiFi gratis, bagaimana memenuhi kebutuhannya selama isolasi. Nah, di grup yang ada orang yang terkontaminasinya itu, mereka berbicara tentang bagaimana kami sangat care terhadap Anda. Anda tidak salah, ini bukan kesalahan Anda. Siapapun bisa terkena positif di tengah suasana pandemi COVID. Anda bisa juga melakukan pola-pola seperti itu. Sebagai mahasiswa Anda bisa berkembang, bahkan jauh lebih bisa berkembang, karena dunia Anda sekarang semakin luas. Kampus Anda, kelas Anda tidak hanya ruang yang dibatasi oleh pintu, jendela, dan ada kursinya. Tapi sekarang kelas Anda adalah seluruh alam semesta ini. Jadi dunia ini menjadi laboratorium raksasa buat Anda. Kaji, ikuti perkembangan, buang info-info yang negatif. Kemudian Anda aktif di ruang-ruang media. Di samping Anda juga bisa melakukan hal-hal baik di dalam keluarga. Anda praktekkan dalam keluarga Anda. Jadi itu, mahasiswa masih tetap bisa menjadi mahasiswa. Yang berbeda cuma satu. Yang tadinya di wisuda itu ada acara bagus ya, sedih gitu, hikmat. Sekarang nggak ada lagi. Ini saya ini termasuk generasi milenial ini, karena di wisuda S3 melalui daring, melalui warnet, promosi juga melalui WiFi. Tapi semuanya berjalan. Dunia harus tetap kita jalani. Apapun kondisinya. Anda harus tetap berkembang. Semua orang harus tetap bekerja. Sedih boleh, tetapi kalau diikuti terus tidak bisa menyelesaikan masalah. Hadapi kesedihan, lihat manusia, warnai hidup dengan lebih baik. Begitu kira-kira pesan saya. Biopsikososial dan spiritual dari pasien.
Ini banyak sekali contoh kasusnya, misalnya pada pasien geriatri, pada pasien paliatif, HIV, AIDS, itu mau tidak mau memang dukungan dari seorang pekerja sosial medis itu akan sangat membantu pasien dalam proses menjalani penyembuhan. Terima kasih Pak Mario. Terima kasih Bu Ririn. Mungkin Begitu Mbak Mita. Pak Dr. Asep mau menambahkan. Ya, mungkin saya ringkas saja ya. Ini pertanyaan bagus dari Pak Mario. Terima kasih Pak Mario. Yang pertama, sebenarnya pada dasarnya seluruh urusan apa saja yang ada dialami oleh manusia itu sebenarnya dia dengan sendirinya menjadi multidimensi. Orang kesandung aja itu multidimensi ya. Ada urusan batu, ada urusan dia tidak melihat, ada urusan jalan yang rusak. Jadi selalu multidimensi. Apalagi dalam dunia profesi gitu ya. Di profesi itu kalau ada misalnya pekerja sosial itu selalu multidimensi yang pendekatannya itu. Sehingga ada istilahnya berbagai profesi itu menangani satu masalah yang sama. Kenapa? Karena satu masalah itu dia mengandung aspek, unsur, kemudian dimensi-dimensi yang beraneka ragam. Jadi misalnya orang sakit itu ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual, ada dimensi medis, ada dimensi ekonomi, ada dimensi bahkan politik gitu. Nah, di mana irisannya? Ya tentu saja irisannya adalah itulah yang menjadi bagian dari masing-masing profesi itu. Wabil khusus, pekerjaan sosial medis ini adalah yang menjadi fokus dia adalah dampak sosialnya, dimensi sosial dari klien. Dia dikucilkan. Nah, Texas menangani keterkucilan itu. Siapa yang menangani medisnya? Dokter. Siapa yang menangani dia gelisah? Psikiater. Siapa yang menangani dia gak bisa bayar uang? Dicarikan dana-dana bantuan, baik dari Kemensos, dari Menteri Desa, dari Menteri Kesejahteraan, atau dari lembaga-lembaga LSM. Banyak ya, ada lembaga zakat, ada lembaga bantuan sosial kemanusiaan, Save Children, UNICEF, ILO atau yang macam-macam. Jadi dimensi itu selalu ketemu ya. Jadi interdisiplin hidup kita ini. Jadi kira-kira itu di situ. Cara menanganinya adalah tentu maka lahirlah profesi, lahirlah spesialisasi. Nah, tantangannya adalah bagi seorang pekerja sosial ada yang disebut dengan dalam ilmu kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial itu ada yang disebut dengan manajemen kasus, case management, di mana seorang pekerja sosial dia memanage seorang klien yang kasusnya berdimensi, dia memanage itu. Kalau klien itu butuh psikiater, dia akan hubungkan dengan psikiater. Kalau klien itu butuh dokter, dia akan hubungkan dengan dokter. Kalau klien itu butuh asuransi, dia akan hubungkan dengan tim asuransi. Jadi di situ ada case management yang adalah merupakan salah satu keahlian wajib seorang pekerja sosial. Bu Ririn pasti menguasai ini. Bu Mita pasti udah canggih masalah ini karena dia seorang pekerja sosial. Kira-kira mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih Mbak Mita. Ya, terima kasih. Sedikit, tambah sedikit Mbak Mita. Boleh silakan.